Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rian. Sekarang kita ke pembahasan yang kelima, yaitu tentang pembahasan penggunaan statistik dalam analisa data untuk menyelesaikan masalah. Pertama-tama kita disuguhi oleh kasus ya. Saya bacakan kasusnya. Perusahaan ABC adalah sebuah perusahaan retail online yang sedang menghadapi penurunan penjualan selama beberapa bulan terakhir. Tim manajemen ingin memahami penyebabnya apa dan mencari solusinya apa juga untuk menyelesaikan problem ini dan meningkatkan penjualan mereka. Apa yang menyebabkan penurunan penjualan di perusahaan ABC dan bagaimana secara statistik dapat membantu dalam menganalisis data untuk menemukan solusinya. Nah, ini salah satu kasus ya tadi ya, yang biasa kita temui dalam konteks bisnis. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih tujuan dan manfaat statistik dalam industri perbankan, pembiayaan, dan fintech. Yang pertama, yaitu statistik membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan berdasarkan data, bukan asumsi aja atau dugaan seseorang. Kemudian, analisis statistik juga dapat memahami perilaku pelanggan, mengoptimalkan operasi, hingga memprediksi tren pasar berdasarkan data-data histori ya. Nah, statistik juga memberikan alat untuk mengumpulkan, menganalisis, sekaligus menafsirkan data untuk pengambilan keputusan nanti. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang konsep dasarnya nih. Nah, pertama-tama kita perlu tahu dulu data dan tipe-tipe data. Nah, data itu apa sih ya, teman-teman? Sebelumnya kita sering mention data, dan data gitu. Tapi kita belum pernah mendefinisikan data itu apa. Nah, data itu adalah informasi atau fakta yang telah dikumpulkan yang dapat digunakan untuk analisis atau referensi atau bahkan pengambilan keputusan terhadap langkah yang akan kita ambil dalam konteks bisnis kita atau perencanaan kita atau dalam segala hal ya. Kita bisa menggunakan data untuk kehidupan sehari-hari. Nah, tipe-tipe data itu sebenarnya ada banyak. Ada tipe data kategorikal dan tipe data numerikal. Tipe data kategorikal itu dibagi menjadi dua, yaitu nominal dan ordinal. Nominal adalah tipe data yang mengelompokkan objek atau individu tanpa adanya urutan atau tingkatan urutan tertentu. Jadi kalau kita punya data jenis kelamin, pria dan wanita, dan pria kita kodekan sebagai satu, wanita sebagai dua, artinya bukan berarti dua lebih dari satu bukan berarti wanita ada di atas pria. Jadi pengkodean 1 dan 2 itu tidak berhubungan sama sekali ya. Sedangkan ordinal itu punya urutan. Contoh data ordinal itu seperti skala peringkat. Mungkin dari sangat baik, baik, cukup buruk, dan buruk. Kalau kita punya sangat baik dan kita kodekan sangat baik itu sebagai 1, baik itu sebagai 2, cukup sebagai 3, artinya 1 adalah yang paling tinggi ya dari semua urutan kategorikal tersebut. Nah, sebelumnya kita juga telah mention ya bahwasanya data itu ada yang tipenya numerik. Nah, data numerik itu ada yang berbentuk interval dan rasio. Nah, kalau interval itu kita biasa sebutkan atau kita contohkan pada skala pengukuran suhu. Suhu 20 derajat itu tidak akan bisa kita capai kalau sebelumnya pernah mencapai 26 derajat. Jadi kita tidak bisa secara langsung tiba-tiba ke 27 derajat ya teman-teman. Pasti ada skala peloncatan yang harus secara kontinu gitu ya. Kalau suhu tubuh kita misal 40 derajat ya. 40 derajat berarti kan panas ya. Nah, untuk menurunkan suhu ke 36 derajat, artinya suhu dari 40 derajat itu tidak bisa semena-mena meloncat dari 40 ke 36, tapi dia harus urut ya. Jadi 40, terus 39, jadi turunnya itu secara kontinu gitu. Itu interval. Kalau tipe data numerik itu ada yang lain, ada rasio ya. Nah, kalau rasio
Ini sifatnya mutlak dan berbentuk rasio atau perbandingan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Mungkin kita bisa pelajari lebih dalam tentang ini juga nanti. Nah, sekarang kita masuk ke variabel. Variabel adalah simbol atau lambang yang melekat pada bilangan tertentu. Variabel itu dibedakan menjadi dua, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu disebut juga variabel independen nih. Variabel independen artinya tidak bergantung dengan variabel yang lain. Dan variabel independen itu biasanya mempengaruhi variabel terikat atau variabel dependen. Nah, ngomong-ngomong tentang statistik, statistik juga punya jenis nih, teman-teman. Nah, statistika sendiri itu merupakan sebuah metode, teknik, dan prosedur dalam pengolahan data serta penafsiran dan pengambilan keputusan atas kelompok data yang kita punya. Nah, statistik sendiri yang pertama dibedakan menggunakan beberapa istilah ya. Pertama, statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif itu berkenaan dengan bagaimana cara kita mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, hingga menguraikan data sehingga mudah dipahami. Biasanya kalau kita temui statistika deskriptif di masa sekolah itu sering ya, seperti mean, median, atau modus gitu. Nah, selain itu ada juga statistika inferensial. Statistika inferensial itu digunakan untuk mengkaji, menaksir, hingga mengambil keputusan nih. Nah, keputusan yang diambil itu diperoleh dari sampel, dari populasi data yang kita punya. Nah, di mana sampel ini itu kita ambil diharapkan untuk bisa menggambarkan karakteristik dari semua populasi data yang kita punya.